Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-ba'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma ala nabiyil karim nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ada sebuah pertanyaan, apakah kita perlu beradab dan berakhlak kepada Allah? Ada sebuah pertanyaan, apakah kita perlu beradab dan berakhlak kepada Allah? Jawabannya perlu enggak? Tidak hanya perlu, harus, ya, harus. Bayangkan saja kita ketemu dengan seorang kawan yang dia nggak punya adab, ngomong nggak diatur, sikap nggak diatur, itu saja hati kita nggak nyaman sudah. Betul betul. Kita ketemu sama teman kita, tapi dia nggak punya akhlak, itu sudah hati sudah berbeda rasanya sudah. Bayangkan kemudian begini. Kita ketemu sama orang, dia nggak punya akhlak, nggak punya adab, ngomong nggak diatur, sikapnya nyakitin. Terus setelah itu dia datang ke rumah kita, mau hutang duit, kira-kira dikasih mbak? Jangan-jangan walaupun kita punya, kita bilang kalau kangguni, ya. Kenapa? Itu manusiawi, Pak. Nggak nyaman saja kita. Nah, hadirin, bayangkan ketika itu adalah hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tentu disclaimer-nya dalam bahasan ini adalah Allah tentu lebih mulia, Allah lebih suci dari apa yang kami permisalkan nanti. Tetapi adalah sebuah ikhtiar memahami bagaimana hubungan kita dengan Allah. Kita dengan sesama manusia saja bisa tersinggung, padahal kita setara. Bayangkan kalau kita tidak setara, misalkan seorang dirut manggil anak buahnya dari strata yang paling rendah, misalnya itu strata jabatan maksudnya, tapi nggak dihiraukan, pasti lebih marah dia. Maka bayangkan kalau Allah Azza wa Jalla, Sang Maha Pencipta, yang menciptakan kita, yang berikan kita rizki, yang berikan kita berbagai anugerah, kemudian kita tidak berakhlak kepada beliau, tidak beradab pada beliau. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau seorang karyawan saja nggak punya akhlak sama bosnya, suatu ketika bosnya manggil, tidak segera dijawab, ketemu bosnya nggak ada rasa hormat, waktu naikkan gaji, dinaikkan badan, jangan mau dipotong atau mau dikeluarkan. Bayangkan hal yang tidak berbeda, hal yang sama akan terjadi ketika kita tidak memiliki akhlak kepada Allah Azza wa Jalla.
Maka jangan kaget kalau kemudian urusan jadi ruwet, sakit gak sembuh-sembuh, doa tidak segera dijabah, jangan-jangan karena kita kurang berakhlak dan beradab pada Allah Ta'ala. Hadirin, tentu lagi-lagi disclaimer-nya adalah Allah tentu maha suci, Allah lebih hebat, lebih mulia daripada permisalan-permisalan hal ini, tapi ini adalah untuk mengantarkan kita memahami apa yang harus kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin Allah, maka tema kita ini adalah adab dan akhlak kepada Allah. Hadirin, ada sebuah ayat Al-Quran yang kita perlu tahu tentang sikap kita dalam surat Ali Imran 133, 134. Ada yang baca Quran belum? Ada? Belum? Apa? Ini adalah ayatnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Wallahu yuhibbul muhsinin. Itu ayatnya. Subhanallah azim. Artinya ini. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Hadirin, yang ingin saya sampaikan adalah di bagian awal ayat ini. Wasari'u. Apa itu? Bersegeralah. Bersegeralah. Coba bayangkan, amati ayat ini. Wasari'u. Allah menggunakan diksi wasari'u. Bersegeralah. Bersegeralah. Untuk apa itu? Ternyata untuk menggapai ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi. Allah menggunakan diksi wasari'u. Hadirin, dalam tafsirnya ternyata ini diamati oleh para ulama kita. Ketika Allah menjelaskan urusan-urusan yang akhirat, nuansa akhirat, itu menggunakan kalimat wasari'u. Saya ambilkan tafsirnya di tafsir lihat baru ayat. Tak kala Allah memotivasi hambanya dengan surganya, dia berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wajannah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga. Tetapi tatkala dia membolehkan mereka mencari kekayaan dunia, Allah berfirman, famsau fi manaqibiha, famsu fi manaqibiha, maka berjalanlah di segala penjuru. Surat Al-Mulk ayat 15. Maka tidak seharusnya kedua perkara ini terjadi yang sebaliknya, sehingga ketika mengejar dunia manusia berlomba-lomba mengejarnya dan kepada akhirat mereka bermalas-malasan. Baik, hadirin, ternyata urusan akhirat dengan urusan dunia itu Al-Quran menggunakan diksi yang berbeda. Kalau untuk urusan akhirat menggunakan wasari'u, bersegeralah. Tapi urusan dunia ternyata menggunakan famshu. Jadi berjalanlah. Berjalan sama berlari beda betul Pak? Pasti beda. Maka salah satu
yang menjadikan salah satu ayat yang menjelaskan bahwasanya kita perlu membedakan sikap kita urusan dunia dan akhirat, itu diantaranya ayat ini. Tidak boleh sama semangatnya untuk urusan akhirat dengan urusan dunia, nggak boleh sama, Pak. Harus beda dong. Allah gunakan wasari'u untuk akhirat, untuk dunia hanya famshu. Jadi lari sama jalan sangat beda. Hadirin Allah, dalam pembahasan adab dan akhlak kepada Allah ada beberapa rakamnya. Yang pertama adalah syukur atau berterima kasih kepada Allah. Jadi kalau kita ini kepingin hubungan baik sama Allah terbangun, kepingin hubungan dengan Allah senantiasa bisa erat, ternyata dimulai dari akhlak kita, adab kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah syukur, pintar matur nuwun. Nanti kita akan jelaskan di belakang lebih detail insya Allah. Yang kedua adalah muraqabah. Ini mungkin pernah kami sampaikan di beberapa waktu atau di kira 4 bulan yang lalu, Pak. Muraqabah. Ternyata orang yang merasa diawasi Allah itu memang adabnya begitu. Masih ingat penjelasan saya yang waktu itu ya? Gambarannya begini, Pak. Kalau di ruangan ini ada tulisan apa? Ruangan ini diawasi CCTV 24 jam. Apa artinya itu? Artinya memang diawasi CCTV gitu kan ya. Maknanya apa coba? Maknanya jangan macem-macem. Betul, Badan? Kan gitu. Ada tulisan besar, ruangan ini diawasi CCTV 24 jam. Itu maknanya adalah jangan macam-macam di sini. Karena apapun yang penjara lakukan itu diketahui loh. Apapun yang penjara lakukan itu direkam loh, gitu kan? Nah, hadirin, ternyata para ulama menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang nuansanya kayak begitu itu banyak, Pak. Yang nuansanya kayak begitu itu banyak, Pak. Jadi bukan dilarang langsung tidak, tapi sindiran. Contoh misalkan Allah dawuh, innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui apa isi hati kalian. Itu maknanya apa, Pak? Dalam? Jangan macam. Allah Maha melihat, apa maknanya? Jangan macam-macam. Allah Maha mendengar, jangan asal ngomong, ya kan? Itu maka muraqabah termasuk adab kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal sama, Pak, menyerahkan urusan kepada Allah. Kemudian ada lagi raja, mengharap kasih sayang Allah. Kemudian khauf, takut sisa Allah. Kemudian bagian dari akhlak adab kepada Allah. Kemudian husnudzon atau berbaik sangka kepada Allah. Hadirin Allah, ini berbagai hal yang berkenaan dengan adab dan akhlak kita pada Allah Azza wa Jalla. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang syukur. Tentang syukur. Hadirin rahmatullah, ternyata orang syukur itu adalah bagian dari adab akhlak kepada Allah. Ketika orang tidak bersyukur, maka dia akan mendapat respon berbeda dari Allah Azza wa Jalla. Ingat ayatnya di surat apa? Ibrahim ayat 7. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
inna 'adzabi lasyadid. Masih ingat ayat dulu kalian? Jika kalian bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi jika kalian kufur, nikmat yang semula diberikan tadi diganti menjadi azab. Lihat, ketika sikap kita berbeda, respon Allah berbeda. Maka disitulah pentingnya ternyata bersyukur adalah bagian dari hal yang wajib kita lakukan. Tanya adalah sebisa mungkin untuk bersyukur. Hadirin, lihat ayat yang lain ini. Allah memberikan klaim bahwasanya semua nikmat datang dari Allah Azza wa Jalla. Monggo. Aja. Artinya boleh. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Hadirin, coba pahami ayat ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'urun. Hadirin, fa ilaihi taj'arun. Maaf. Hadirin, Allah memberikan klaimnya ini. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka datangnya itu dari Allah. Kalau Allah sedang klaim kayak gitu, tadi yang paling berhak dipuji sinten? Allah. Sudah diklaim begitu, Pak. Yang kalian nikmati berupa kehidupan, yang kalian nikmati berupa kesehatan, yang kalian nikmati berupa anak, punya istri, itu dari Allah loh. Maka salah satu adab kita itu ketika bersyukur semuanya hanya untuk Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Jadi adab yang pertama, semalam mau saya tambahkan ini, tapi qadarullah, hang PPT saya nggak bisa dibuka, ternyata minta aktivasi kayaknya. Masih dibuka, saya utak-utak nggak bisa sudah. Maunya saya tambahkan poin-poin. Ya sudahlah, ini takdir Allah untuk panjenengan. Semoga bisa dipahami ya. Masya Allah. Jadi poinnya begini, catatan yang menjelaskan ini. Ketika kita ada ketika seseorang itu memuji, maka pujian utama hanya untuk Allah. Itu poin pertama. Kenapa? Karena seluruh nikmat itu datang dari Allah. Jadi tidak ada yang dipuji, yang layak dipuji, ya, melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan jenengan mendapati putra putrinya hebat, tiba-tiba jadi anak pinter. Jenengan puji siapa dulu? Pujilah Allah dulu. Alhamdulillah. Baru mungkin terima kasih pada ustadz-ustadzahnya. Kan begitu. Itu akhlak, Bu. Itu caranya. Jangan langsung muji orang, apalagi muji orang yang tidak berhak dipuji. Allah yang paling berhak. Ucapan alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ustaz, terima kasih Ustazah. Jazakallah khair, jazakillah khair. Artinya, ketika Allah sudah klaim kayak begini nih, maka akhlak kita, adab kita ketika bicara adalah pujilah Allah yang utama. Hadirin rahmatullah, ini terkait tentang kepada siapa kita memuji. Dalam tafsirnya dijelaskan begini, Pak. Tafsir Al-Muyassar ini. Dan apa saja yang ada pada kalian berupa kenikmatan hidayah, kesehatan, jasmani, keluasan rezeki, dan anak, dan lain-lain, maka itulah adalah dari Allah semata. Dialah memberi kenikmatan itu kepada kalian. Kemudian bila turun pada kalian penyakit,
bala dan paceklik, maka kepada Allah lah kalian riuh dengan doa. Hadirin, saya kasih warna beda itu untuk meng-highlight, untuk memberikan fokus di situ. Bahwasannya semua nikmat datang dari Allah semata. Klaim ini dari Allah ini mirip boten dengan yang saya sampaikan di awal tadi. Kayak ruangan ini diawasi CCTV. Apa maknanya tadi? Jangan macam-macam. Sekarang Allah klaim nih, semua nikmat Allah yang ngasih. Apa maknanya? Makna pertama adalah yang paling berhak diucapan terima kasih adalah Allah. Clear sudah, Pak. Istilah adab kita, Pak. Maka jangan muji selain Allah, apalagi muji hal-hal atau benda-benda yang tidak ada hubungan sama sekali dengan nikmat itu. Mestinya ketika memuji Allah, tapi kenapa kita muji makhluk? Loh, itu ada bermakhluk, itu nanti nomor sekian memang. Tapi ada lagi orang memuji, ingat pujian itu kan tidak selalu maknanya adalah memuji sesuatu, ada dengan mengagungkan sesuatu. Dagangan laris, ditanya teman misalkan, "Piye dagangan ini laris?" "Oh, sok ngono ya apa?" "Oh, iki nek awak dhewe boleh akeh iki, esuk kaya ngene." Paham boten, Pak? Ibu paham ya? Maka disitulah kemudian tidak kaget ketika kemudian urusan rizki, urusan anak malah ruwet gitu. Kenapa kita nggak berakhlak sama yang ngasih? Kok malah menganggap yang lain sih? Hadirin Allah, ini poin yang pertama. Bahwasanya ketika kita memuji hanya kepada Allah. Kita tambahkan dulu ayatnya. Allah menjelaskan lagi bahwasanya nikmat Allah itu tidak terhitung. Nih, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Hadirin, tadi Allah mengklaim juga nih bahwasannya semua yang ada pada kalian itu adalah nikmat Allah. Yang ini Allah menyebutkan bahwasannya yang telah diberikan pada kalian itu tak terhitung. Tak terhitung. Saya kasih gambaran begini, ibu sekalian. Ibu-ibu kalau misalkan di rumah, ibu yang masak, ibu yang nyuci piring, ibu yang nyuci baju, kan? Ibu yang ngepel rumah, apalagi ibu? Nyetrika. Semua ibu deh. Terus giliran terima kasih, bapak itu terima kasihnya kepada tetangga, Bu. Tersinggung betul jenengan, Bu? Tersinggung ya? Ibu yang masak, ibu yang nyuci, ibu yang nyetrika, ibu yang bersihkan rumah. Giliran bapak terima kasih, ucapkan pada tetangga. Tersinggung kan? Hadirin Allah. Maka gambarnya begitulah kira-kira. Kalau kita tidak beradab, tidak kaget, Pak. Urusannya jadi susah, tidak kaget sudah. Ini pembahasan akhlak pada Allah ini sangat penting sebenarnya agar kita bisa menempatkan diri kita yang sesuai kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhtiar agar kita semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ternyata urusan adab dan akhlak ini tidak sederhana. Hadirin, ada lagi poin yang kedua. Kalau tadi ketika memuji itu hanya Allah yang layak dipuji, ya. Yang nomor satunya, ya. Yang setelah itu puji manusia, iya. Karena ayatnya itu barang siapa yang tidak bisa
bersyukur kepada manusia, tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Nah, itu baru kedua nanti ucapan terima kasih. Pak, gimana? Misalkan kalau masakan enak itu muji siapa, Pak? Muji Allah dulu ya. Alhamdulillah. Karo istri kan, waduh tuh masakan sama enak. Ibu tidak perlu tersinggung, loh ya. Yang masak ini kan aku. Iya, tapi kalau Allah nggak ngasih, nggak bisa begitu. Ibu juga begitu. Ketika bapak ngasih belanja lebih, terima kasih siapa dulu, Bu? Allah dulu. Alhamdulillah. Pak, matur nuwun. Biasanya belanja hanya 10 juta, kan? Saya 15 juta, ya. Mingguan maksudnya. Ya Allah, semoga keluarga kita semua sakinah mawaddah rahmah, ya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, maka yang kedua itu adalah jangan ngaku-ngaku. Ini poin kedua. Jangan ngaku-ngaku. Pertama tadi ketika kita memuji, yang paling layak dipuji pertama adalah Allah Azza wa Jalla. Lihat klaimnya tadi. Yang kedua ini adalah jangan ngaku-ngaku. Kenapa? Karena ternyata semua yang terjadi ini Allah. Kita bekerja, bisa bekerja mboten, misalkan ternyata mau berangkat kantor Filipen gitu. Sudah nggak usah Filipen dua-duanya lah, satu aja Filipen. Sudah nggak bisa bekerja, Pak. Betul betul. Ibu masak enak, ternyata tiba-tiba sakit gigi. Bisa nggak? Enggak. Bisa. Sudah, mungkin masukkan garam, masukkan gula, keliru garam gitu ya. Ditanya sama anaknya, lu mah, kak keliru, tak wis menengok ya, lo mau untung ini, gak ngereken ini. Hadirin, maka ketika memuji tadi, yang pertama adalah Allah. Yang kedua ini jangan ngaku-ngaku ketika ada orang memuji kita. Hadirin, misalkan panjenengan dipuji, putrane panjenengan kaum pintar Mbak Yu. Gimana coba? Yang responnya gimana? Nah, ya mesti lo sopo ibu ini. Hati-hati kalau itu yang terjadi itu namanya ngaku. Padahal yang menjadikan anak kita, menjadikan keluarga kita seperti saat ini itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adabnya, Pak. Jangan ngaku-ngaku. Mas, sampean putrane kok ganteng ngono. Lah mun apa jenengan? Yo naon bapakne kaya artis ini. Hadirin, itu tidak berakhlak kepada Allah. Jangan, dulukan apa? Alhamdulillah. Dulukan Masya Allah. Kalau Masya Allah itu apa artinya, Bu? Segala sesuatu atas kehendak Allah. Anak sampean kok pinter, Masya Allah. Ngoten niku kersane Gusti Allah. Mbak Yu, anak sampean kok wayu, Masya Allah. Ngoten niku kersane Gusti Allah. Bapak Ibu ini mboten melok-melok asline kok ya. Ayu kali ganteng buat melok-melok Ibu. Lah ikut-ikut. Oh Bapak Ibu ini namung merem-merem mawon kan. Ya Allah, semoga anak-anak kita jadi anak yang salihah. Kalau kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadiratullah, maka jangan ngaku-ngaku. Ini poin penting yang saya garis bawahi. Karena banyak orang ngaku-ngaku, Pak. Dia menganggap dirinya, lihat Korun itu. Kan ketika hartanya banyak, dia akan mengaku-ngaku, ini adalah buah karya saya, ini adalah pekerjaan saya. Wah, kalau nggak saya, siapa coba? Waduh, kalau sampai ke titik itu, hilang adab kita pada Allah Ta'ala. Maka jangan, setiap kali kita dipuji orang, kembalikan pujian kepada
Allah. Segera puji Allah. Bu, masane panjenengan uwai coba alhamdulillah. Masya Allah. Ngoten niku sedaya mikersane Gusti Allah lho Ustaz. Itu baru beradab. Kembalikan pada Allah Azza wa Jalla. Dipuji apapun, dipuji kaya, dipuji pintar, dipuji hebat, segera kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini bisa dipahami, Bu? Alhamdulillah. Hadiratullah, kita lihat definisi syukur. Ini untuk memahami syukur lebih luas yang dimuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia mengatakan seperti ini. Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat, dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah, melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Baik. Hadirin Allah, mari kita pahami lebih luas syukur ini, karena Allah menghendaki kita untuk menjadi orang yang bersyukur. Tadi ingat ayatnya di dalam surat Ibrahim ayat 7. Bahkan syukur kita itu menjadi titik penentu apakah nikmat itu akan ditambah oleh Allah atau akan justru dihilangkan diganti jadi adab. Jangan kaget ketika seorang tidak bersyukur, harta benda yang semula jadi nikmat itu berubah jadi adab. Banyak orang yang susah sumpek itu bukan mikir nggak punya duit, malah gara-gara mikir kebanyakan duit, kan? Bingung dia. Jangan dikira kehadiran anak selalu membahagiakan. Ada orang stres gara-gara anaknya, betul betul. Maka di mana ini titik awalnya? Titik awalnya adalah ketika kita tidak bersyukur kepada Allah Taala. Nah, sekarang problemnya syukur ini, kata Ibnu Jauziyah, tidak hanya urusan hati saja. Tadi yang urusan sikap sudah kami jelaskan di depan tadi. Ketika kita memuji, pujilah Allah yang utama. Ketika dipuji orang, kembalikan pujian kepada Allah. Itu adabnya tadi. Nah, ini untuk memahami lebih komprehensif, lebih luas, lebih lengkap tentang syukur itu. Ternyata syukur ada 3 dimensi di dalam aplikasinya. Yang pertama adalah, ini kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Yang pertama, syukur itu dengan lisan. Dengan lisan. Dengan mengucapkan alhamdulillah, masya Allah tadi, itu syukur dengan lisan, Pak. Ibu sampun syukur? Sampun dengan lisan. Alhamdulillah. Yang kedua ternyata tidak hanya itu, Pak. Apa itu? Dengan hati. Syukur dengan hati itu bukan kemudian baca alhamdulillah dalam hati, Bu. Bukan. Sudah syukur dalam hati belum? Sudah, Ustaz. Gimana caranya? Pagi-pagi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu bukan, masih lisan tuh. Syukur dalam hati ternyata adalah ketika kita merespon pemberian Allah itu dengan cinta. Dengan cinta. Pemberian yang mana? Seluruh pemberian Allah. Maaf dan sewu. Kita selama ini syukurnya itu kadang dibatasi persepsi, Pak. Dibatasi persepsi. Sadar betul kalau nyenyan sama kita ini masih umumnya itu adalah syukurnya dibatasi persepsi. Kalau cocok kali karepe awake dhewe baru alhamdulillah. Kalau nggak cocok muring-muring ya. Coba saya bayangkan, saya gambarkan begini, hujan. Hujan itu menurut panjenengan nikmat apa musibah? Dalam nikmat. Karena panjenengan tidak berkepentingan dengan hutan terang, gitu kan? Bayangkan jenengan punya gawe, mantu, sudah bangun terop, 5 jeret-jeret teropnya, hutan kau weteng, kau weres. Itu bisa nangis itu. Ya Pak,
Masa sak munut itu ya apa? Kan? Hujan juga coba. Bayangkan kalau hujan itu bagi orang-orang di Jatirejo, para petani, jadi nikmat Pak. Alhamdulillah bisa banyak sawah gitu kan. Tapi bagi para petani garam Pak, gimana coba? Iya kan? Nah, itu respon umum manusiawi Pak, boleh-boleh saja. Tapi kalau kita ingin menyempurnakan syukur pada Allah, ternyata bagaimana kita mengelola hati bisa menerima dengan cinta. Yang mana seluruh pemberian Allah. Bagaimana caranya husnudzon? Hadirin rahimahullah, betapa banyak ketika kita merasa itu bukan nikmat, justru ketika beberapa saat berikutnya kita tahu itu nikmat. Ada kisahnya itu kan, ceritanya ada seseorang petani, dia itu kalau dan dia di atas gunung, dia janjian sama teman-temannya setiap hari tertentu untuk turun ke pasar bareng-bareng Pak, nyewa truk untuk menjual hasil tanahnya. Nah, suatu ketika janjian sampun sisa ya jam 5 mari subuh sudah janjian. Dia kemudian pulang ke rumahnya bilang istrinya, besok jam 5 berangkat untuk konco-konco. Sudah disiapkan sudah. Loh, qadarullah beliau bangun tepat jam 5. Bubuk kafe sudah. Kemudian segera meluncur ke tanah lapang yang tempat janjian sama kawan-kawannya. Di situ walhasil ketinggalan sampun. Dia jam 5 baru bangun. Kemudian apa yang terjadi saat dia pulang ke rumahnya, ditanya istrinya, ini musibah deh, tak belonjo ketokannya gitu. Kemudian dia masih dalam kondisi penyesalan seperti itu. Ternyata sekitar jam 10 siang dapat berita, ternyata truk yang mengangkut teman-temannya itu masuk jurang dan tidak satupun yang hidup. Kira-kira gimana responnya Bu? Alhamdulillah, untung mengkaripan Bu yo. Kadang kita meresponnya itu dengan sependek persepsi kita, padahal Allah memberikan pasti ada maslahat untuk kita. Hadiratullah, di situ poinnya. Maka husnudzon kepada Allah itu adalah bagaimana kita menyangka, bagaimana kita meyakini Allah pasti memberikan sesuatu kebaikan untuk kita di dalam apapun pemberian Allah pada kita. Hadiratullah, disinilah keterampilan bersyukur dalam hati. Gimana Bu, kira-kira Bu? Bisa dipahami? Kalau Bapak bisa dipahami ya? Kalau pulang ke rumah ternyata masakan Ibu nggak enak, gimana Bu? Pak? Marah-marah apa syukur? Kalau sudah tahu ilmunya, nggak usah marah-marah gitu kan? Alhamdulillah Bu, berarti iki pancen wayahe awak dhewe mlaku-mlaku, gitu kan ya? Jalan-jalan nang jopo, gitu kan? Pulang ke rumah, masakan Ibu ternyata lupa ngasih garam misalkan, marah-marah mboten Pak? Nggak usah marah-marah. Alhamdulillah Bu, sampean koyo pinter, cocok awak dhewe memang tensinya untuk mindak. Enak kate uyah biasa. Mengelola persepsi itu penting Mbak ternyata. Dan disitulah ternyata syukur dalam hati, bagaimana kita berikhtiar mensyukuri, bisa memuji Allah dalam kondisi apapun. Lihat contoh yang disampaikan Rasulullah SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu kan ketika mendapatkan musibah, kalau dapat nikmat, Rasulullah ucapan apa? Alhamdulillah. Sama kan? Musibah, ternyata alhamdulillah juga loh. Hanya beda di ujungnya. Kalau nikmat alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan.
Tapi kalau dapat musibah, alhamdulillah juga. Belakangnya aja yang beda. Alhamdulillah apa? Ala kulli hal, atas segala sesuatu. Inilah adab bagaimana kita menunjukkan ucapan terima kasih kita dengan persepsi husnudon. Ada Allah. Yang ketiga, ternyata menurut Ibnu Jauziyah adalah yakni dengan anggota badan, yakni melalui apa? Kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Orang yang bersyukur itu ukurannya tidak hanya alhamdulillah lesannya. Tadi sudah kenal kita dengan hati menerima dengan husnudzon pada Allah. Jangan marah-marah dulu. Kalau Allah ngasih sesuatu yang kita nggak cocok dengan maunya kita, jangan langsung memvonis dulu. Karena Allah pasti tidak akan menyanyiakan hamba-hambanya. Apalagi yang sudah berusaha, sudah berikhtiar, nggak akan disia-siakan, pasti akan diberikan. Hanya kadang-kadang ditunda oleh Allah Ta'ala. Hadir Allah, kadang-kadang penundaan ini perlu kita pahami secara lebih optimis ya tentang penundaan ini. Saya contohkan begini, ibu-ibu misalkan, ibu natos boten dulang putrane dengan ikan bandeng, pernah gitu? Pernah lah, ibu Solihah pasti pernah. Atas cucunya, ayo, kadang-kadang ikan bandeng itu apa sih masalahnya tuh? Banyak durinya, ya kan? Kadang anak kita, cucu kita itu sudah keburu-buru minta cepetan tanya, cepetan bu, ya? Minta segera disuapi. Kita tidak segera nyuapi, kenapa? Ada durinya. Itu kan kalau bahasa kita bahasakan sektole. Ini untuk kebaikan kamu. Mama kayak begini ini, ayah kayak begini ini, untuk kamu nak. Kalau anda tak cari durinya, langsung tak masukkan mulutmu, jadi masalah. Pernahkah kita membayangkan itu ketika Allah menunda nikmatnya untuk kita? Pernah bukan? Terpikir bukan? Justru ketika ditunda oleh Allah adalah karena ada kemaslahatan yang Allah akan berikan pada kita, atau ada kemudorotan yang Allah akan hilangkan dari kita. Nah, yang ketiga ini bagaimana kita membuktikan dengan ketaatan kepada Allah. Hadirin, syukur itu ternyata ketika dimensi dohir itu nampak dari ketaatan dan kepatuhan. Mestinya kalau gajinya nambah, itu harusnya tambah aktif, sholat jamaah, kan gitu. Itu baru syukur. Mbak Yu tumben, kalau sekarang sholat duha. Iya mbak, habis dapat arisan. Nah, cocok tuh. Dapat nikmat harusnya kan nambah ibadahnya kok. Jangan habis diangkat jadi kepala, tambah nggak sama masjid. Jelas. Astagfirullah. Di mana rumusnya ini? Tidak kaget makanya jabatannya menjadi musibah. Kenaikan gajinya jadi tambah musibah, mendatangkan malapetaka bagi keluarganya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika syukur itu sudah kita lakukan dengan lesan, hati menerima dengan cinta, maka buktikan dengan aplikasi perbuatan. Apa itu? Bertambahnya ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Hadir rahmatullah. Sampai di sini bisa dipahami Bu? Baik. Jadi ini adalah bagian dari aplikasi kita syukur. Maka kesimpulannya, ini sudah waktunya. Bagaimana kita merespon, bagaimana kita beradab dalam hal syukur ini? Ada 3 poin paling tidak. Lagi-lagi ini yang harusnya saya ketik, tapi kemudian qadarullah tidak. PPT-nya apa? Rusak. Yang pertama apa tadi Bu? Beradab kepada Allah dengan apa? Ketika memuji, yang nomor 1 puji, yang apa? Berarti puji adalah Allah. Pujilah Allah, itu adalah cara kita beradab kepadanya. Yang banyak muji. Karena Allah sudah mengklaim, nikmatku yang aku berikan pada kalian tuh la tuhsuha, nggak terhitung. Kalau yang dikasih itu nggak terhitung, terima kasihnya terhitung, boten.
harusnya tak terhitung juga. Ngasihnya banyak, harusnya terima kasihnya juga banyak. Ya. Yang pertama apa? Yang paling berhak dipuji adalah Allah. Yang kedua, ketika kita dipuji, kembalikan pujian itu kepada Allah. Jangan ngaku. Tadi dipuji masakan enak, dipuji anaknya pinter, anaknya cantik, ganteng. Segera puji Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ngoten niku nggih kersane Gusti Allah. Itulah adab kita. Yang ketiga, bagaimana kita beradab? Tadi, aplikasikan 3 tadi, yang katanya Al-Jauziyah tadi. Yang pertama, syukuri dengan lesan. Lesan kita murahkan, semakin banyaklah untuk memuji Allah. Maka kalau ditanya, sehari semalam itu berapa kali baca alhamdulillah? Harusnya, ya berkali-kali. Oh, nikmat Allah itu pada kita bernikmat-nikmat ya jumlahnya. Maka perbanyak nikmat. Perbanyak syukur kita kepada Allah dengan memuji Allah sebanyak-banyaknya. Yang kedua, dengan hati tadi kita terima dengan cinta. Berhusnudzonlah. Mungkin suatu ketika Allah menguji anak kita nggak pakai nurut misalkan. Gimana Bu, marah dulu apa alhamdulillah dulu? Alhamdulillah dulu. Ya kan? Banyak mana sih coba misalkan antara nikmatnya sama pujiannya? Banyak nikmatnya. Makanya di dalam ayat yang pertama tadi yang saya sampaikan Pak, itu kan la in syakartum la azidannakum, gitu kan? Ketika bersyukur ditambah. Ketika kufur akan dijadikan azab. Itu rahasia doa loh. Maka kalau doa, jangan ucapan terima kasih dulu pada Allah, baru minta. Saya tambahkan sedikit contohnya untuk memperjelas ini, mumpung belum lewat. Kalau misalnya kita punya anak 4, yang 3 sukses semua Pak. Yang satu jadi dokter spesialis misalkan, yang kedua jadi kontraktor, kan? Proyek-proyeknya internasional, masya Allah sudah. Dia seorang insinyur yang keren. Yang ketiga adalah jadi dosen di luar negeri misalkan. Sukses semua nih. Yang keempat Bu, nggak mau kuliah. Nggak mau kuliah. Sekolah itu semakso, misalnya SMA itu ngentek-ngentek ini semakso sudah. Yang keempat ini. Kira-kira kalau kita bangun malam nangis siapa Bu? Nangis yang 3 ini atau yang 1 ini? Sengiling-gilingan sih biasanya. Kita kadang-kadang di situ. Kita kan nangisnya sudah keburuan nangis yang keempat ini. Coba sekarang dibalik. Syukuri dulu. Ya Allah, terima kasih Allah. Engkau berikan aku anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh-solihah. Yang pertama, jadi spesialis ya Allah, alhamdulillah, matur nuwun Gusti. Kemudian yang kedua, matur nuwun Gusti, jadi kontraktor sekarang dia. Dolar kontraknya sudah. Yang ketiga juga gitu Gusti, jadi dosen di luar negeri, matur nuwun Gusti. Si nomor sekawan loh Gusti, yang tolong Gusti. Sekarang belum sekolah. Virus apa sih biar nih gurunya. Ngoten sih kok pernyalani Mbak Wetan gitu. Kita kali kanca nih. Ya apa anak sampean bapak itu? Ya ngono niku Mbak, ini Mbak Wetan niku biyen. Nyalani Mbak Wetan. Astagfirullah. Baik, jadi hati-hati. Maka doa syukur dulu baru doa, kan? Terima dengan hati yang penuh cinta tadi bahkan. Yang ketiga, buktikan dengan ketaatan kepada Allah. Maka ayo saya mengajak diri kalian semuanya beradab, berakhlak pada Allah melalui pintu syukur ini. Caranya tadi sudah kita jelaskan. Ketika memuji, pujilah Allah. Ketika kita dipuji, kembalikan kepada Allah. Kemudian perbanyak syukur lesan kita, hati menerima dengan lebih lapang dengan husnudzon. Yang ketiga, buktikan dengan ketaatan kepada Allah. Bisa dipahami Bu? Semoga manfaat nih. Baik, demikian kita alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan betul? Ada ya, cukup. Baik, kalau ada pertanyaan boleh di luar forum gitu aja ya. Kita tutup dulu ya.
Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.